Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang lagi menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Welcome back again ya teman-teman to this channel dengan saya tentunya di sini. Kondisi market kripto untuk hari ini lagi melempem ya teman-teman, lagi pada merah semua, merah merona dari kemarin sih ini, lagi pada koreksi nih. Tapi ada sesuatu yang menarik ya teman-teman, di tengah pergerakan market yang lagi turun-turunnya atau lagi koreksi, ada salah satu meme coin yang melawan arus sepertinya. Dia malah tambah ngepam ya teman-teman, terutama di 1 minggu terakhir ini, yaitu token BOME ya teman-teman, atau Book of Meme. Ini token ini memang melawan arus sepertinya. Token ini terus meroket ya di tengah market lagi koreksi akibat dari penurunan Bitcoin teman-teman. Dan yang bikin penasaran dan jadi pertanyaan besarnya adalah di tengah kondisi market yang lagi drop-dropnya, kenapa Book of Meme ini bisa terus meroket teman-teman? Saya mungkin di sini akan ngebahas sedikit ya, ada beberapa artikel terkait kenaikan dari Book of Meme ini teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke beritanya, saya pengen sedikit update market dulu, dan juga saya mau disclaimer untuk kalian. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor, jadi buat kalian semua tetap lakukan riset mandiri atau do your own research. Carilah informasi-informasi yang valid dan berita-berita pembanding agar keputusan kalian nantinya untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Oke, kita langsung update market ya teman-teman. Untuk market cap kripto global saat ini ada penurunan ya di 4,13%. Ini totalnya mencapai 2,52 triliun dolar. Dan untuk volume pasar kripto total selama 24 jam terakhir ini 146,95 miliar. Ini ada penurunan sebesar 23,44% dalam 24 jam terakhir. Dan kemudian untuk dominasi Bitcoin saat ini angkanya masih di 51,73%, tidak berbeda jauh dengan kemarin ya. Dan kalau kita ngelihat memang Bitcoin koreksi parah, koreksinya dalam teman-teman. Di sini untuk 1 hari terakhir ini koreksinya di 4,6%. Ini harganya sekarang saat video ini saya buat dijualnya 66.000 dolaran teman-teman. Dan tadi ya beberapa jam yang lalu, sekitar 1 atau 2 jam yang lalu itu turunnya bahkan sampai di 65 ribuan teman-teman. Saya rasa ini menunjukkan kondisi market yang sedang jenuh untuk saat ini, karena sudah tensinya tinggi banget selama 1 minggu terakhir terutama. Dan saya rasa penurunan ini juga terimbas ya, atau dipengaruhi juga oleh inflow dari ETF Bitcoin Spot yang melambat teman-teman. Dan untuk Ethereum juga melempem teman-teman, hari ini dijualnya cuma 3.500-an. Dalam 1 hari terakhir ini penurunannya hampir 5% ya teman-teman, cukup dalam. Dan kemudian di 1 minggu terakhir ini hampir 10%. Ini penurunan yang cukup signifikan ya dalam 1 minggu terakhir ini. Dan kalau kita ngelihat di sini teman-teman, di sini untuk Solana sendiri, Solana ini malah menguat ya. Kalau kita ngelihat menguat dalam 1 hari ini 0,85%, kenaikannya hampir 1%. Dan kemudian untuk 1 minggu terakhir ini malah menanjak naik di 25,88%. Dan satu koin Solana sekarang dijualnya di harga 185 dolaran. Dan kalau kita masuk di ekosistem Solana ya, di sini yang lagi naik ini lagi ada Solana sendiri. Token Solana ini naik 25,83%. Dan kemudian untuk token Wave ya teman-teman, di sini kenaikannya dalam 1 minggu ini 11,35%. Dan Jupiter cukup mengesankan, walaupun 1 hari ini ada penurunan 1,17%. Dan 1 minggu terakhir ini dia masih positif di 76,57%. Dan di sini untuk meme coin Bong, kalau Bong kita lihat di sini memang lagi lemes juga. Lesu juga dia di 1 hari terakhir ini penurunannya cukup jauh, 13,63%. Bahkan di 1 pekan terakhir ini sudah 20% lebih ya penurunannya. Dan kemudian teman-teman di sini saya pengen highlight yang ini ya. Untuk token BOME ya teman-teman, atau Book of Meme. Di sini kalau kita ngelihat kenaikannya dalam 1 minggu terakhir gila banget di sini. Untuk 1 hari terakhir kenaikannya 65,62%, dan untuk 1 minggu terakhir ini sudah hampir 2.500% teman-teman. Ini kenaikan yang cukup luar biasa. Dan apa aja sih faktor pendorongnya? Entah bagaimana caranya ya token BOME ini bisa naik di 2.500%-an selama 1 minggu terakhir ini. Sementara di 3 hari terakhir ini kondisi market lagi parah-parahnya atau lagi bearish ya teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat ya untuk token BOME sendiri, ATH-nya ya teman-teman, ATH-nya itu ada di tanggal 16 kemarin ya, sekitar jam 9 malaman itu, atau hampir jam 9 itu di 0,02801. Walaupun ada koreksi lagi teman-teman di tanggal 17-nya, tepatnya di jam 2 dini hari itu 0,017, tapi tidak terlalu lama kemudian dia naik lagi di 0,21 malah teman-teman di jam 4-nya. Walaupun ada koreksi dan kemudian naik lagi di tadi pagi jam 7-an itu dia sampai di 0,21 dan kemudian turun lagi, dan sekarang naik lagi teman-teman, ini sudah di 0,024 dolar.
Dan yang bikin penasaran adalah kenapa dia bisa naik sepesat ini teman-teman, di tengah kondisi market yang dalam beberapa hari terakhir ini lagi lemes-lemesnya, lagi lesu-lesunya. Banyak hashtag yang bertebaran di medsos ya teman-teman, dengan hashtag token BOME ini Shiba Killer ataupun PP Killer teman-teman. Anyway, kita langsung aja masuk ke beritanya. Di sini pertama saya pengen bacain kalian berita dari You Today ya teman-teman. Book of Meme naik 300%. Akankah salib PP dan Bong? Kita ngelihat di sini ada sensasi koin meme baru di ekosistem yang dijuluki Book of Meme atau token BOME. Selama 24 jam terakhir, koin meme ini telah mencatat lonjakan 300%, menempatkan harganya pada 0,01751. BOME telah menunjukkan ketabahan yang kuat selama seminggu terakhir saat bergerak dari level terendah $0,000858 sekitar 2 hari lalu ke level tertinggi 0,01826 di jam-jam awal perdagangan. Ini langsung kill 2-0 ya teman-teman. Dan kemudian rally BOME bukanlah hal baru dalam ekosistem koin meme yang baru lahir. Dengan launchingnya yang minggu lalu, tren pertumbuhan parabola yang tercatat dengan kemunculan PP dan Bong tetap terlihat di BOME, menggarisbawahi tren serupa untuk koin meme yang dipublikasikan secara luas. Saat ini volatile BOME positif dengan volume perdagangannya naik 180% menjadi $2,71 miliar, menjadikannya mata uang kripto ke-13 yang paling banyak diperdagangkan di pasar saat ini. Volume besar yang melampaui duo PP dan Bong dalam 2 hari terakhir telah mendorong kapitalisasi pasar BOME menjadi $922 juta. Dengan momentum pertumbuhan saat ini, BOME mendekati duo PP dan Bong dalam hal kapitalisasi pasar. Meskipun kapitalisasi pasar PP mencapai $3 miliar, Bong dipatok pada $1,9 miliar atau hampir $2 miliar, dua valuasi yang mungkin dilampaui oleh BOME jika terus berada pada lintasan yang sama. Di sini token BOME sudah mendekati ya, sedikit lagi bakal nyalip PP dan Bong teman-teman. Kalau misalnya terus berada di posisi seperti ini, sepertinya dia bakalan nyalip PP Coin dan token Bong ya. Dan untuk stabilitasnya pasca hype dari token BOME ini, BOME berada pada fase di mana hype melampaui semua hal fundamental, dan fase tersebut kemungkinan akan memudar seperti yang terlihat secara historis dari PP hingga Shiba Inu dan juga Bong. Koin meme diketahui mengalami periode pendinginan yang berkepanjangan, sebuah tren yang mungkin juga dicatat dengan BOME. Nah, ini juga peringatan yang bagus ya teman-teman. Kehati-hatian itu diperlukan buat kalian semua ya yang termakan FOMO mungkin dari token BOME. Hati-hati aja karena memang kalau kita ngelihat tren historis dari meme coin itu hampir-hampir mirip ya. Hype-nya di awal itu cepet banget teman-teman, difomoin oleh banyak influencer, kemudian berita-berita atau narasi yang keluar banyak banget, sampai itu meroket jauh tinggi teman-teman, dan kemudian dia akan ngedam. Nah, dan biasanya itu di kondisi damnya itu atau kondisi dropnya itu, dia bakalan lama teman-teman, akan ada musim dingin di situ yang panjang. Akan ada musim kemarau yang panjang setelah kenaikan yang cukup luar biasa. Kehati-hatian ini perlu banget untuk kita semua. Dan kemudian kalau kita ngelanjut ya ke narasi yang selanjutnya, penyebab mungkin ya, ini mungkin sedikit penyebab apa sih yang mendorong kenaikan atau sensasi dari token BOME ini. Kalau kita ngelihat di sini hanya dalam waktu 48 jam setelah diperkenalkan ke bidang perdagangan, BOME menyaksikan lonjakan nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya, melonjak sebesar 1.650%. Kenaikan pasar ini disertai dengan peningkatan besar dan volume perdagangan, menggarisbawahi momentum yang berkembang di sekitar BOME dan landscape market. Selain itu, pencatatan BOME di exchange mata uang kripto untuk memainkan peran penting dalam memperkuat harganya. Platform seperti KuCoin, Gate.io, Crypto.com, Bitmart, MEXC, dan HTX dengan cepat mengintegrasikan BOME ke dalam penawaran perdagangan mereka, memberikan pengguna peningkatan aksesibilitas ke token. Perluasan ketersediaan yang strategis ini semakin meningkatkan permintaan pasar terhadap token BOME, sehingga berkontribusi terhadap lonjakan harga yang signifikan. Oke, jadi di sini lonjakannya memang disebabkan karena listing ya teman-teman, listing di exchange ternama, dan itu listingnya mungkin dalam waktu dekat ya, bahkan ada mungkin yang secara bersamaan. Jadi itu yang menyebabkan mungkin kondisi token ini langsung meroket. Dan selain itu juga peluncuran kontrak berjangka abadi di Binance atau future untuk BOME menandakan tonggak sejarah yang signifikan, menawarkan peluang tambahan bagi para trader untuk berinvestasi. Meskipun ada volatilitas yang terkait dengan proyek-proyek inovatif seperti BOME, dan insentif bagi para pembuat pasar telah memicu minat yang besar dan semakin memperkuat posisi BOME sebagai pemain tangguh di arena mata uang kripto. Ya, di sini juga mungkin faktor pendukungnya teman-teman ya. Di sini ada launching untuk token BOME juga ya di Binance, terutama di trading future teman-teman. Ini juga saya rasa menjadi faktor pendukung juga kenaikan BOME dalam 1 hari terakhir, karena peningkatannya 1 hari terakhir ini cukup lumayan tinggi ya teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini peningkatannya dalam 1 hari terakhir aja itu sudah 77,84% teman-teman, hampir 80%. Tapi overall teman-teman di sini yang saya mau ingetin tadi ya, buat kalian semua tetap hati-hati
Karena kalau kita ngelihat tren secara historis dari token meme, mau itu Shiba, Bong ataupun PP, biasanya setelah dia ngepump tinggi, itu nanti setelah itu bakalan ada kemarau panjang teman-teman. Bakalan ada musim dingin yang panjang ya untuk token meme. Jadi buat kalian semua tetap hati-hati, tetap pantau dan update terus untuk kondisi market. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tidak lupa juga terima kasih buat kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Sekali lagi saya mau himbau buat kalian semua, tetap lakukan riset mandiri teman-teman. Tetap do your own research. Segala keputusan ada di tangan kalian. Anyway, sampai ketemu lagi teman-teman di video-video yang selanjutnya. Bye.